Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima kali ini saya masih membahas mengenai cara-cara pembaharuan KUHP. Yang kali ini akan saya bahas yaitu rekriminalisasi, di mana rekriminalisasi merupakan gabungan antara metode dekriminalisasi menuju kriminalisasi. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Dan yang berikutnya yaitu depenalisasi atau meringankan delik, yaitu perbuatan yang tadinya terkena ancaman pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan diganti dengan sanksi lainnya. Contohnya seperti sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Dan pembaharuan yang terakhir yaitu mitigating atau peringanan, yaitu pembaharuan sanksi pidana, suatu perbuatan dikenakan hukum sanksi yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya seperti hukuman mati diganti menjadi hukuman seumur hidup. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembaharuan KUHP. Metodenya sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu evolusi atau evolution. Evolusi sendiri merupakan menyelipkan pasal di dalam bab. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 penerbitan perjudian. Latar belakangnya sendiri tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 itu dimulai dari tahun 70. Di Indonesia mewabah orang yang melakukan judi sehingga pemerintahan khawatir. Sedangkan dalam KUHP ada yang dalam kejahatan pasal 303, sedangkan dalam buku 3 pasal 542. Maka pemerintah mengganti Undang-Undang Perjudian dalam buku 2 pasal 303 bis. Dan metode berikutnya itu kompromis. Kompromis yaitu mencantumkan bab ke dalam buku atau pasalnya banyak. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 terjadi pembajakan udara pesawat ganda Indonesia diserang teroris yang dibawa ke Thailand. Sedangkan dalam KUHP pasal 479 itu tidak lengkap. Yang berikutnya metode terakhir yaitu metode global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Lanjut ke bab berikutnya yaitu bab 4, mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari sebab akibat sendiri ada 2, yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Dan yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dan berikutnya itu teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama yaitu teori conditione qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak, dan yang biasa disebut dengan Bedingung's teori. Dalam teori ini ada beberapa bagian, seperti teori ini berasal dari Van Boon yang berasal dari Jerman, dan tiap syarat adalah sebab dan semua syarat yang mempunyai nilai yang sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya juga akan lain atau akan berbeda. Yang berikutnya itu baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak dipenuhi atau terpenuhi maka akibat konkretnya akan berubah pula atau lain pula. Dan dalam teori syarat mutlak ini ada kebaikan dan ada kesulitan tersendiri. Kebaikan dalam teori ini yaitu mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkupnya, berlakunya pertanggungjawaban pidana. Sedangkan kesulitan teori ini terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Jadi apabila contohnya yang membentang ke belakang seperti Contohnya itu seperti kalian menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, orang itu tuh berpindah-pindah ke tempat lain. Misalnya, apabila seseorang yang kita suruh mengalami akibat atau musibah, maka bukan hanya orang yang daerah tersebut yang dikenai sanksi, tetapi itu akan berlanjut ke belakang sampai kena pada orang yang menyuruhnya sendiri. Itu merupakan kesulitan dari teori conditione qua non ini. Dan teori berikutnya itu teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu dengan mengambil pendapat sesudah kejadian dalam menentukan sebab akibat
dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu sendiri. Dan adapun tokoh dari penganut teori individualisasi sendiri itu ada 2 orang, yaitu tokoh Bickmeyer yang berisi bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa itu ukurannya. Dan yang tokoh yang kedua yaitu Binning. Binning sendiri menyebutkan bahwa sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan dari serangkaian faktor yang unggul. Teori yang terakhir yaitu teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.